Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita diperkenankan untuk hadir pada pagi hari ini. Diringankan langkah kaki kita, dilapangkan hati kita, diberikan hidayah sehingga kita bisa salat subuh berjamaah pada subuh hari ini. Kemudian kita melanjutkan dengan talabul ilm. Kita saling menasihati, kita menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi asbab dosa kita diampunkan, kita diberikan keberkahan, kita dimudahkan langkah kakinya menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit sebelum kita mulai, tadi ba'da subuh, di antara zikir yang dibaca oleh guru kita tadi, ada satu zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya tuh dalam kitab Qasasul Anbiya, Nabi Yunus ini kan ditelan seekor ikan, ya, kita tahu, dibawa ke dasar laut yang gelap, sehingga kalimat yang kemudian beliau ucapkan zikir tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian beliau bersujud, ya Allah, saya bersujud di tempat yang tidak pernah ada satu makhluk pun bersujud di sini, yaitu di dalam perut ikan. Ternyata zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu terdengar sampai ke langit. Siapa yang mendengar? Malaikat. Kemudian malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami mendengar satu zikir, tapi dia terdengar dari tempat yang sangat asing. Ya, bayangkan, dalam perut ikan di dasar laut. Artinya malaikat ini akhirnya nanya kepada Allah, dan Allah katakan, itulah Dhunnun. Siapa itu Dhunnun? Yunus alaihi salam. Maka malaikat kemudian meminta kepada Allah agar memberikan syafaat kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dikasih pertolongan. Subhanallah, kadang zikir ini suka terlupakan, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacalah dengan hati yang tawaddu, dengan hati yang khusyuk, sehingga bisa terdengar sampai ke langit. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya izin minum dulu, Bapak Ibu. Baik, mau minum juga, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Berapa hari lagi kita puasa? 24. Alhamdulillah. Sehat-sehat terus ya. Mudah-mudahan bisa masuk semuanya di bulan Ramadan. Insyaallah. Makanya tadi habis subuh beliau doa tadi, Allahumma balighna Ramadan. Hari ini kita akan lanjut masih masalah syirkah. Kita akan bahas tentang bagi hasil. Tapi yang kita bahas bukan bagi hasil. Kita mulai dulu dengan bagi rugi. Karena orang kalau usaha yang ada dalam pikirannya itu apa? Untung. Tapi mereka nggak pernah memikirkan gimana caranya bagi rugi. Betul. Ternyata ini sumber masalah. Hasil mau dibagi tapi rugi nggak mau dibagi. Ini masalah. Betul. Bahkan ada orang saking takutnya dia ini tidak mendapat dana untuk dia usaha, dia nyari teman untuk bersyarikah. Dari awal yang dia kabarkan ini hanya untung, untung, dan untung. Dia takut kalau ngomong rugi nanti nggak tertarik investornya, betul? Siapa di sini yang kalau usaha dia hanya cerita untung? Korban, baik. Ada nggak Bapak Ibu ketemu orang usaha syirkah dari awal dia bicara rugi? Kalau ada itu orang baik, itu orang jujur itu. Karena dari awal dia sudah bicara kita nanti kemungkinan untung segini, ini baru kemungkinan persentasenya sekian. Tapi ada potensi rugi juga. Nah, ini harus kemudian kita perhatikan. Makanya Nabi SAW mengatakan al-kharaju bid-daman. Al-kharaj, ya, ada resiko itu sebanding dengan keuntungan. Yang siap rugi, dia harus dapat untung paling besar. Betul? Bapak Ibu, kalau usaha ini kira-kira dalam bagi hasil yang paling tinggi itu siapa? Pemodal. Kenapa pemodal? Karena kalau rugi dia yang tanggung. Makanya kalau untung dia paling banyak. Tuh. Yang paling untung adalah orang yang siap menerima risiko. Cuman kadang kita ini mau untung tapi nggak mau rugi. Nah, ini masalah ini. Kenapa masalah? Dalam ilmu apapun tidak ada yang bisa menghilangkan resiko. Resiko itu sunnatullah. Dalam hal apapun, usaha ada untung ada rugi. Kalau ada orang yang menjamin untung, pokoknya jamin 100% antum gak rugi. Nah, ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena unsur keharamannya tinggi. Dan orang terjebak. Masyarakat kita ini paling pertama masuk perangkap ketika diiming-imingi untung yang besar. Pokoknya gampang, antum tiap bulan gak ngapa-ngapain, antum dapat untung 20%. Maka kemudian kita tergoda. Karena secara fitrah, secara naluri kita, ada keinginan untuk bisa dapat harta tanpa usaha, betul? Benar? Itu cita-cita semua orang itu. Kagak ngapa-ngapain dapat untung. Nah. Makanya ada orang yang dia itu cenderung kalau dia ketemu sumbernya, oh antum kalau taruh uang di sini antum dapat untung 30%, nggak ngapa-ngapain, tiap bulan ongkang-ongkang kaki. Nah, wah mantap ini.
Surga ini kata Buya. Tapi ingat, unsur keharamannya tinggi di situ. Alarm Bapak Ibu sudah harus kemudian waspada ketika ketemu dengan hal-hal seperti ini. Paham dong? Maka sekarang kita bahas. Untung baginya itu bisa diatur. Cuman yang berbahaya adalah kalau rugi gimana? Karena semua orang tuh bisa menyerap keuntungan, tapi nggak bisa menyerap kerugian. Kita akan bahas, karena nanti ada di dalam syirkah itu ada kalimat begini. Pokoknya saya nggak mau tahu, kalau rugi kamu yang tanggung. Atau ada kalimat bilang begini, nanti kalau rugi kita bagi sama-sama. Ya. Atau ada yang bilang kalau rugi saya yang tanggung. Itu nanti ada pembahasannya. Tapi sebelumnya minum lagi, silakan. Saya kata dokter harus banyak minum. Ya. Jadi 3 minggu lalu saya tuh masuk rumah sakit. Tapi di rumah sakit King Faisal di Makkah. Ternyata ada batu ginjal. Ya, jadi harus banyak minum. Doain mudah-mudahan diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi nanti sedikit-sedikit saya harus minum terus. Ya. Ya begitulah. Kata pepatah Arab, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhah. Wa lam yarahu illal marda. Sehat itu mahkota. Tapi mahkota ini hanya bisa dilihat oleh orang yang sedang sakit. Ya. Orang yang sehat kagak tahu kalau dia pakai mahkota. Ntar kalau sakit baru dia tahu. Oh ternyata dari dulu saya pakai mahkota. Apa mahkota itu? Sehat. Ya. Nah, kita bahas Bapak Ibu. Rugi dalam syirkah itu disebut wadi'ah. Disebut apa? Wadi'ah. Wadi'ah ini rugi yang muncul di dalam syirkah. Ya. Dan ini nggak bisa dihindari. Namanya usaha, untung kita nggak bisa prediksi. Rugi sama. Kita nggak tahu nanti ini rugi atau ini untung. Makanya dalam Islam diatur kalau untung dari awal diatur. Dan itu hanya bisa dalam persentasi. Misalnya nanti kalau untung saya 60 kamu 40. Nanti kalau untung saya 50 kamu 50. Itu sudah harus jelas di awal. Sehingga nanti kalau untung mereka itu tahu berapa porsinya masing-masing. Hindari kalimat kalau untung untung gampang yang penting jalan dulu. Ini bahaya ini. Ya. Pas untung dia bilang saya 90 kamu 10. Lah katanya dari awal gampang. Ini bahaya. Makanya jangan digampangin ya. Yang menjadi tanggung jawab kerugian di dalam syarikah atau kerjasama, siapa yang tanggung? Menurut Bapak Ibu, siapa yang tanggung kalau rugi? Yang punya modalkah atau yang menggunakan modal? Siapa kira-kira Bu ya? Yang menggunakan? Baik. Berarti beliau ini pemilik modal. Ternyata yang punya modal, Pak. Yang punya modal yang tanggung. Kalau rugi yang tanggung siapa? Pemilik modal. Loh kok pemilik modal? Dengan catatan rugi ini muncul setelah mereka sudah sepakat semuanya. Artinya ini pengelola modal, dia tuh sudah menjalankan sesuai dengan aturan, dengan kesepakatan.
Misalnya Hakim bin Hizam, dulu dia bilang, pokoknya kamu nggak boleh pakai modal saya untuk usaha yang misalnya lewat laut. Beliau nggak mau. Yang menyeberangi sungai, beliau nggak mau. Kalau misalnya ternyata pemilik modal ini ngasih syarat, pengelola sudah ikut apa yang diarahkan, rugi, tetap pemilik modal yang tanggung ruginya. Jelas ya? Nah, jadi pemilik modal itu dia menanggung kerugian. Lah terus pengelola modal ruginya di mana? Tenaga dan waktu. Bahkan yang paling rugi itu rugi nama. Makanya dulu tuh nama besar seseorang itu sangat mahal harganya. Sehingga kalau dia rugi, rugi nama. Ya, jadi yang punya modal yang tanggung. Ini pertama, ya. Kalau dia rugi, pengelola sudah melakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka yang tanggung adalah pemodal. Maka kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau katakan bahwasanya tidak ada satupun perbedaan ulama dalam masalah ini. Pengelola rugi tenaga, rugi waktu. Pemilik modal rugi modal. Ada yang bilang, loh nggak adil kok pengelola, dia nggak rugi modal dengan rugi tenaga dengan waktu itu sebanding. Betul? Sama nggak modal dengan tenaga dan waktu? Bahkan dia tidak hanya rugi tenaga dan waktu, dia juga rugi nama baik. Ya? Nah. Wah, ini minum lagi ini. Jadi cepat aus. Apakah ini efek? Wallahu a'lam. Kenapa Bu ya? Kata Buya minum gara-gara Anis kalah Bu ya. Kita lanjut dulu ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Nah, hal ini juga berlaku ketika nanti kerjasamanya itu dalam bidang misalnya pertanian ya. Bapak Ibu punya lahan ya. Lahannya minta dikelola oleh seseorang. Terus sudah janji nanti kalau panen ya, kita bagi hasil panennya sekian. Ternyata gagal panen. Siapa yang tanggung di sini? Yang punya tanah. Dia yang tanggung rugi. Ini gagal panen kan rugi ya. Lah terus petani rugi tenaga, rugi waktu. Makanya dalam Islam, kalau dalam syirkah, rugi yang tanggung siapa? Yang punya modal. Selama mereka ini sudah sepakat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Ya. Nah, makanya kalau mereka sepakat, tapi ternyata pengelola ini dia keluar dari kesepakatan, maka dia tanggung ruginya. Misalnya Bapak Ibu punya modal, kasih modal kepada pengelola. Kita sepakat bisnisnya bisnis kambing. Oke. Tiba-tiba di tengah jalan, pengelola ini dia tergoda untuk membelokkan modalnya. Ternyata bisnis ikan cupang mantap juga ini. Tapi dia nggak bilang sama yang punya nggak usah bilang, ntar nanti jadi ribet. Ntar begini begitu. Akhirnya dia belokkan ke bisnis ikan cupang. Ternyata ikan cupangnya mati semua. Siapa yang tanggung ruginya? Pengelola. Kenapa? Karena dia sudah
khianat terhadap kesepakatan. Al-muslimun ala syurutihim. Orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Selama syaratnya tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jelas Bapak Ibu? Baik, itu satu. Sekarang yang kedua. Apa hukumnya bila dua-duanya sepakat? Dari awal mereka sudah melakukan kesepakatan. Nanti kalau misalnya rugi, kata pemilik modal, kamu tanggung ruginya 40% aja deh katanya. Nanti sisanya biar saya yang tanggung. Misalnya modalnya 10 juta. Terus dia bilang kalau rugi kamu ganti 4 juta aja nggak apa-apa. Begitu ya. Bapak Ibu pernah nggak mendengar hal seperti ini? Pernah. Ternyata syarat seperti ini syarat yang bertentangan dengan kitabullah. Bertentangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa sejumlah orang mengajukan syarat-syarat yang tidak ada di kitabullah? Barang siapa mengajukan syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, tidak diterima, walaupun dia mengajukan 100 syarat. 100 syarat. Kenapa? Intinya, kata Ibnu Qudamah, jadi bagi rugi ini banyak dibahas sama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Makanya kita banyak mengutip dalam bagi rugi itu pandangan beliau tentang hal ini. Ya, Ibnu Qudamah, ulama bermadhab Hambali. Kalau madhab Hambali ulamanya disebut, kalau Syafi'i, Syafi'iyah. Kalau Hanafi, Hanafiyah. Kalau Hambali, ini rata-rata bilangnya Hambaliyah. Salah, Hanabilah. Ini sama kayak orang Padang ini, kampung, kampuang. Apalagi? Kuping, salah, talingo. Kuping bukan kupiang Bu ya, talingo. Nah, kata beliau Ibnu Qudamah, apabila disyaratkan atas pihak pengelola tanggung jawab kerugian, atau dia harus mendapat tanggungan wadi'ah itu kerugian, ya, maka syarat ini batil kata beliau. Syarat ini apa, batil. Makanya dulu itu, jadi ketika kemudian ulama bilang dalam pandangan-pandangan mereka, kalau rugi pemodal yang tanggung. Pemodal nggak boleh mensyaratkan bahwa ini nanti kalau rugi kami tanggung sekian. Sampai dulu tuh ada istilah, kalian ini para ulama sudah membuka pintu seluas-luasnya, para mudharib ini bisa mempermainkan modal kami. Iya kan? Karena seolah-olah tuh ya mudharib atau pengelola tuh lepas dari tanggung jawab. Makanya Bapak Ibu, kenapa dalam banyak hal ya, jujur tuh jadi syarat mutlak. Jujur. Jurdil. Iya. Jujur itu Pak, dibawa kemanapun itu bawa keberkahan. Ini contoh. Dalam perdagangan, pedagangnya kalau dia jujur, ya, ya, at-tajirun saduqul amin. Orang tuh kalau amin, itu bawa keberkahan. Itu kan bahkan dikatakan derajatnya diangkat bersama para nabi. Syaratnya satu, kalau dia jujur.
Makanya ada sebutan yang kemudian muncul di dalam doa Nabi ketika beliau sakratul maut. Mohon diangkat bersama orang-orang siddiq, siddiqin. Orang yang kemudian membenarkan. Begitupun juga sifat ini kalau dibawa di dalam kepemimpinan. Amin, amanah, siddiq, fatana, tabligh. Kalau fatana tabligh banyak di mana-mana. Yang cerdas banyak, Bapak. Pintar berorasi banyak. Tapi jujur dan amanah ini yang sedikit. Ini yang susah. Ini yang apa? Susah. Makanya di dalam syirkah cari pengelola mudharib yang amanah. Kenapa? Karena nanti di sini kita akan dihadapkan dengan ujian, godaan. Kalau mudharib, pengelola modal yang lemah imannya, bahaya. Agamanya dia jual hanya agar bisa dapat untung. Kok bisa? Bisa. Untung dia bilang rugi. Betul. Saya sering menyampaikan bahwa godaan yang paling besar di dalam syirkah itu muncul ketika untung dan rugi. Ada nggak mudharib yang rugi dia bilang untung? Nggak ada. Ada nggak mudharib yang untung dia bilang rugi? Banyak. Itu kan? Ini membuktikan bahwa tidak semua orang tuh menghindar rugi. Betul. Saya pun menghindari yang namanya rugi. Tapi kita harus belajar bagaimana jika dia muncul. Apa yang harus dihadapi. Yang satu tadi, kalau rugi, wadi'ah ini dia muncul, kemudian ini sudah sesuai dengan alur pemilik modal yang tangguh. Yang kedua, kalau misalnya dia rugi, ya, dan dari awal itu pemilik modal dia sudah bilang, nanti kalau rugi kamu tanggung 40%. Ini dikatakan syarat yang tidak boleh dilakukan. Jelas Bapak Ibu? Ya, baik, saya minum dulu. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Boleh atau tidak, misalnya mudharib atau pengelola modal ini dia bilang, nanti kalau rugi saya yang tanggung. Tanpa ada paksaan. Ini muncul karena kerelaan. Tidak bil ikrah, dengan paksaan, enggak. Tapi dia dengan ridha, ikhlas. Dia bilang, nanti kalau rugi enggak apa-apa, saya ikut menanggung. Boleh atau tidak? Dikatakan bahwa ini boleh. Kalau muncul dari pengelola. Ya, bahkan dikatakan ulama ini termasuk akhlak yang terpuji. Karena dia bersedia menanggung sesuatu yang bukan menjadi tanggungannya. Orang kalau bersedia menanggung sesuatu yang bukan tanggungannya, itu akhlak yang terpuji. Sebagaimana orang yang melakukan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya, itu orang yang baik. Kalau kita melakukan tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, itu adil. Kalau kita melakukan tanggung jawab kewajiban melampaui kewajiban kita, itu namanya muhsin, ihsan. Ya, tergantung kita ada di mana. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang muhsin, ihsan. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tuh sangat mencintai hamba-hambanya yang ihsan. Ya, kalau sudah Allah mencintai seseorang,
Fanada Jibril, Jibril yang dipanggil duluan, ya Jibril, innallaha ahabba fulan fa ahabbahu. Aku mencintai si fulan, kalian cintai dia. Baru Jibril menyuruh kepada seluruh penghuni langit, perhatikan, si fulan jamaah Masjid Al-Hidayah dicintai oleh Allah, kalian cintai dia. Dahsyat itu. Maka Bapak Ibu lakukan sesuatu walaupun bukan tugas kita dalam kebaikan. Itu luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Yang keberapa sekarang? 4. Nah, kalau misalnya ini mereka syirkah, ya. Nanti untungnya bagi per bulan. Oke. Bulan pertama untung, mereka bagi, ya. Sebentar, baginya bukan bulanan, tapi baginya misalnya 6 bulanan, ya, untung. Ternyata di bulan kedua mereka rugi. Bulan pertama mereka untung. Mana yang dibagi? Untung dulu kah atau rugi? Mana yang bagi dulu? Untungkah atau rugi? Kalau Bapak Ibu jadi pengelola, mana yang dibagi duluan? Untung? Kalau Bapak Ibu pemilik modal, mana yang duluan? Ternyata pandangan ulama di sini adalah keuntungan harus digunakan untuk menutupi kerugian. Untung dikurangi rugi dulu. Nanti kalau ada sisanya baru dibagi. Gitu. Karena kadang pengelola ini dia takut. Dia takut nggak dapat untung kalau rugi di cover duluan. Bahkan Ibnu Qudamah ini, beliau tuh berpandangan, sebelum pengelola pemilik modal dapat untung, balik modal itu nggak boleh dulu bagi hasil. Itu. Sebelum dia balik modal itu nggak boleh bagi hasil. Contoh modal dia 100 juta. Oke. Sebelum dia balik modalnya semua, itu untung nggak boleh dibagi dulu. Kalau dia sudah balik modal semua, oke, baru nanti keuntungan yang muncul mereka akan bagi. Tuh. Terserah Buya. Mau 50-50 silahkan. Kira-kira kalau Buya biasanya berapa Buya? Baik, punya modal, baik. Baik. Oh itu boleh Buya? Enggak apa-apa. Bagi hasil itu nanti insya Allah kita bahas. Berapa persen itu monggo silahkan Buya. Itu tergantung kesepakatan. Tergantung dan itu harus di awal harus jelas. Itu harus jelas. Nanti gajinya ini kita masuk dalam bagi hasil. Boleh atau tidak dia dapat gaji. Boleh nggak misalnya dalam kasus Buya kasih modal ke dia, terus dia dapat gaji juga? Harus. Baik. Boleh nggak kasus seperti ini? Dia dapat gaji, terus kita ngasih modal nih. Terus tiap bulan kita gaji dia. Secara umum itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sekarang waktu rugi, bagi hasil ini kan bagi yang diberikan ketika kita dapat untung. Waktu rugi, dia kan dapat gaji, sehingga dia nggak rugi apa-apa. Sementara yang tadi kita sebut di awal, kan dia dapat pengelola ruginya rugi tenaga, rugi
Ternyata dia nggak rugi tenaga. Kenapa? Dia digaji. Jelas? Ah, itu nanti dalam bagi hasil, Bu ya. Nanti bagi hasil kita bahas. Itu dia. Sudah dimodalin, dia dapat gaji, waktu rugi, dia nggak rugi apa-apa. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut dulu. Jadi jelas ya, keuntungan harus dipakai untuk menutupi kerugian, baru sisanya dibagi untung. Jelas? Ada pengelola yang nggak mau. Pokoknya nanti saya pakai dulu untuk bagi untung baru rugi. Kenapa? Karena dia takut dia nggak dapat untung. Ya? Jelas Bapak Ibu? Jadi keuntungan harus digunakan lebih dulu untuk menutupi kerugian. Kalau ada sisanya baru kemudian dibagi. Begitu kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni. Saya izin minum lagi Bapak Ibu. Bismillah. Makanya dalam kitab Al-Ijma' dikatakan bahwasanya ulama itu sepakat pembagian keuntungan itu dibolehkan ketika modal pemilik modal sudah dikembalikan. Ya. Jadi di sini memang diatur sedemikian rupa agar kemudian tidak terjadi permasalahan. Ya. Jadi sebenarnya dalam syariat ini masalah apapun itu pengelolaan masalah dalam Islam itu preventif. Sebelum masalah itu udah diantisipasi. Betul? Jadi dalam Islam itu bukan sudah masalah baru kemudian solusi, enggak. Sebelum masalah itu sudah antisipasi dulu. Dalam hal apapun, baik dalam dosa, ada namanya saddu dzari'ah, menutup jalan untuk menuju kepada keburukan. Itu dari awal itu pintunya sudah ditutup. Untuk menuju ke situ sudah ditutup. Ya, makanya sebenarnya dalam Islam itu kesempurnaan syariat kita ini luar biasa. Ya. Permasalahan yang muncul itu sudah diantisipasi sejak awal. Makanya seperti dalam muamalah dan perkara apapun, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, yang keberapa sekarang? 5. Yang kelima ini, bagaimana jika kemudian pengelola melanggar? Tadi sudah saya singgung. Maka dia menanggung kerugian. Dia yang tanggung. Kita sudah sepakat, dia langgar kesepakatan, maka dia yang tanggung kerugian. Ya. Usahanya kambing, kenapa dia belokkan ke ikan cupang? Ya kan? Usahanya apa? Pisang goreng, ya kan? Kenapa dia belokkan ke bakso? Ya kan? Nah, makanya amanah ini penting sekali Bapak Ibu sekalian ya. Maka Nabi Muhammad ini gelarnya tuh ya Allah Al-Amin. Al-Amin. Ya. Orang tuh kalau usaha sama Nabi, bisnis sama Nabi, udah nggak usah khawatir. Kenapa? Amanahnya luar biasa. Nggak usah takut dibohongin. Makanya Nabi julukannya Al-Amin. Amanahnya luar biasa. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tadi kan kalau dia melanggar rugi dia tanggung. Gimana kalau untung? Kan kalau dia menyelisihi kesepakatan, bisnis kambing ternyata dia bisnis ikan cupang, rugi dia yang tanggung. Nah sekarang gimana kalau untung?
Gimana kalau ternyata dia menyelisihi kesepakatan tapi untung? Siapa yang dapat untung? Pemodal? Baik, mari kita lihat. Ulama mengatakan keuntungan milik pemodal. Ya karena harta itu harta dia. Betul? Tapi ada yang berpandangan keuntungannya itu jadi harta sedekah. Kasih kepada fakir miskin. Tapi dikatakan oleh ulama bagi dua. Ini kesepakatan para ulama, bagi dua saja. Bagi dua. Jadi Bapak Ibu mau ambil yang mana? Bagi dua kah atau sedekah kah atau gimana? Bagi dua aja. Habis bagi dua dia bilang sering-sering lah. Ini dikatakan namanya itu tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli itu dia menyelisihi kesepakatan. Dia belok dari apa yang sudah disepakati. Bismillah. Sudah Bapak Ibu? Nah, sekarang saya izin karena bulan depan kita sudah Ramadan. Saya tuh sebenarnya nyender di sini nih agak was-was. Jadi nyendernya nih nggak sepenuh hati nih. Maksudnya nggak benar-benar nyender. Adalah nahan-nahan sedikit ya. Takut jatuh. Nah, sekarang izin Bapak Ibu sekalian, karena bulan depan kita sudah masuk bulan Ramadan, adalah sedikit persiapan yang ingin saya sampaikan di sini buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini jadi pegangan ya. Ini jadi bekal Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada dua nasihat Imam Shinqiti. Ada dua nasihat Imam Shinqiti. Ya, Imam Shinqiti ini kasih dua nasihat kepada murid-muridnya. Bagi orang yang mau masuk bulan Ramadan, orang yang ingin Ramadannya ini berhasil, orang yang ingin agar kemudian dia masuk bulan Ramadan, dia berhasil. Satu, beliau tuh mengutip dalilnya itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa berpuasa dengan imannya. Jadi ini masalah iman. Ini masalah apa? Iman. Ya. Jadi barang siapa melewati Ramadan tidak dengan iman, maka ditolak puasanya. Tuh. Maka penting bagi kita mempersiapkan iman. Mempersiapkan apa? Iman. Iman ini ta'zim ya. Bagaimana kita itu patuh, kita ini tunduk ya, di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya iman. Jadi saya tuh sebelum Ramadan itu biasanya mempersiapkan iman. Apapun yang Allah turunkan, sami'na wa ta'ala. Hilangkan keraguan-raguan terhadap syariat ini sekecil apapun. Kalau ada orang masuk Ramadan dalam keadaan masih bercabang, hatinya masih mempertanyakan syariat ini, hati-hati. Itu puasanya bisa ditolak. Man sama Ramadana imanan. Garis bawahi itu. Dengan imannya. Emang benar Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj? Menembus langit? Emang iya malaikat itu ada?
Apa betul? Ini hati-hati ini. Ini namanya iman kita ini masih bercabang. Dan fatal kalau masuk bulan Ramadan dalam keadaan imannya masih kesana kemari. Maka mulai dari hari ini kita apa? Tundukkan akal dan pikiran kita di hadapan syariat Allah. Sami'na wa ata'na. Bisa diamalkan? Jadi zaman dulu itu para sahabat Nabi, kaum muslimin, ya, orang-orang dulu itu puasanya dengan iman. Sehingga mereka itu mencapai banyak hal yang istimewa di bulan Ramadan. Contoh, dulu itu ada perang tuh di Mesir lawan Romawi. Itu bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Saking mereka itu nggak ada makanan, itu sudah bulan Ramadan nggak ada makanan. Itu sampai makan belalang. Gara-gara nggak ada makanan. Tapi mereka menang dalam situasi Romawinya kagak puasa. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Karena mereka puasa dengan imannya. Tuh. Bukan dengan fisik, iman. Jadi fisiknya kuat, Bu ya. Kalau kita kan cuma ngandelin fisik. Makanya jam 1 siang korma ngelihat kecoa disangka korma. Betul? Iya. Kita ini ngandalin fisik. Makanya ngeliatin iklan marjan itu udah netes. Bayangin. Makanya yang disiapin apa? Iman. Masya Allah, iman ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dulu mereka itu mendapatkan hal yang luar biasa di Ramadan? Karena mereka puasanya pakai iman. Itu luar biasa. Itu yang bikin mereka sholat tetap berdiri dengan tegar. Walaupun Ubay bin Ka'ab 1 rakaat baca 100 ayat. Karena sholatnya pakai iman. Tapi ini iman, amal, semangat. Ini udah sinkron. Saya sholat di belakang Ubay bin Ka'ab belum tentu 1 rakaat 100 ayat. Semangatnya mungkin belum sampai ke situ, betul? Nah, makanya iman dipersiapkan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, mudah-mudahan iman kita naik terus sampai bulan Ramadan. Iman ini naik turun, betul? Iman naik turun, kita paham itu. Kata Imam Bukhari, saya itu baca perkataan beliau ya, laqitu akthar min rajulin, laqitu alfi rajulin bil amsar minal ulama fama ra'aituhum minhum yakhtalifu anna al-iman yazdad wa yanqus. Saya tidak menemukan mereka beda pendapat iman naik, iman turun. Naik tuh turun. Insyaallah. Mudah-mudahan iman kita naik terus. Amin ya rabbal. Ngaji ini bikin iman naik. Amin ya. Amin. Insyaallah. Makanya nih di sisa 20 berapa hari lagi? 24 hari ini jauhi maksiat. Kalau bisa di sisa hari ini tuh isinya tuh zikir, sholawat, ngaji, istighfar. Udah banyak-banyakin udah. Ada yang bilang, ya kan nanti dibersihin di bulan Ramadan. Ya, zaman sekarang ya maksiat sikit-sikit bolehlah. Nanti masuk Ramadan taubat. Salah. Ramadan ini bulan apa? Suci. Ini antum punya air satu bak. Airnya bersih. Kalau yang masuk di dalamnya ini kotor, airnya bersih atau kotor? Kotor. Makanya itu satu. Apa yang pertama? Iman. Ini penting sekali. Banyak dari kita tuh lupa untuk mempersiapkan iman ketika dia masuk bulan Ramadan.
Sekarang yang kedua. Tapi yang kedua saya minum dulu Bapak Ibu. Bismillah. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama apa? Ada yang bilang amin yang pertama. Iman. Masih ke bawah kayaknya Bu ya. Yang pertama apa? Iman. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini dosa. Ini yang harus kita perhatikan. Nasihat Imam Syinqiti. Orang di Ramadan ada yang itu luar biasa sukses. Ya. Ada yang di Ramadan nggak sukses. Ya. Baru semangat di 2-3 hari pertama semangat. Nah, ini memang kenyataan yang sering kita terima. Boleh kita tanya ke Pak Haji Tri. Kalau Al-Hidayah hari minggu pertama ramai Pak Haji? Tarawih? Ramai. Minggu kedua? Kurang. Minggu ketiga? Ramai lagi? Maju. Safnya maju. Saya nanya di satu masjid, Ustaz, luar biasa. Sampai malam ketiga, sampai di luar. Biasanya kan pas ngisi kan. Pas di minggu ketiga, gimana? Luar biasa. Yang di luar sudah masuk ke dalam. Sudah mulai kurang. Nah, banyak yang keluar. Ternyata apa yang membuat kita itu berat untuk melaksanakan ibadah? Kata beliau, ra'aitu dzunub wal ma'asi man'atni 'ani ta'ah. Aku melihat manusia itu terberatkan. Dia dihalau dosa dan maksiatnya yang menghalangi dia untuk taat. Mata yang bermaksiat akan sulit dibuka untuk qiyamul lail. Karena nanti satu dosa akan mengulangi kenikmatan ibadah satu. Satu dosa mengurangi satu kenikmatan ibadah. Satu dosa mengurangi satu kenikmatan ibadah. Mulut yang memfitnah akan sulit baca Quran di bulan Ramadan. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menikmati kenikmatan puasa, maka taubat dari dosa itu. Makanya beliau nasihat, kalau ingin diringankan dari yang sulit, dilapangkan dari yang sempit di bulan Ramadan, taubat. Maka mulai hari ini astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak-banyakin sudah. Kenapa? Kita ini nanti kayak orang yang mau naik gunung. Mau naik apa? Gunung. Persiapan. Orang kalau naik gunung bawa bebannya berat, kira-kira sampai nggak ke puncak? Nggak nyampe. Nih 21 tahun lalu saya tuh nyampe di puncak Tursina. Sekali naik ternyata turunnya lebih berat. Lutut tuh nahan beban. Dari situ saya taubat. Besok-besok saya nggak akan naik lagi. Sudah, cukup sekali. Tobat Bu. Yang kedua kali itu sudah sampai di bawah. Tapi karena saya pernah mengalami, saya bilang antum naik, ana doain dari bawah. Saya tidur aja di bawah. Ada sahabat kita semangat, bawa carrier, semangat. Setengah jam kemudian dia turun, mukanya pucat.
Allah yarham, orangnya sudah wafat. Ya. Luar biasa. Ternyata kita itu kalau bawa beban terlalu berat, itu mempengaruhi. Maka Ramadan seperti itu. Kita bawa beban dosa, itu memberatkan kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena satu dosa itu mengikat punggung kita, membuat kita menjadi berat. Dulu Imam Malik bin Dinar pernah nggak bisa bangun sholat qiyamul lail 3 bulan Ramadan. Beliau tanya ke gurunya, jawabannya satu, dosamu mengikat dirimu di atas tempat tidurmu. Qayyadat dzunubuka. Dosamu sendiri yang mengikat dirimu. Jadi kita ini kalau berat melakukan amal soleh, itu karena dosa kita mengikat diri kita. Makanya mulai dari sekarang banyakin istighfar. Astaghfirullahalazim. Banyak-banyak berzikir agar tali-tali ini Allah putuskan. 2 nasihat ini mudah-mudahan jadi bekal Bapak Ibu sekalian. Satu apa? Iman. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar, kami patuh. Tanpa ada satupun keraguan-raguan. Kenapa Allah perintahkan seperti ini? Sami'na wa ata'na. Kenapa Allah wajibkan seperti ini? Sami'na wa ata'na. Itu cara terbaik masuk bulan Ramadan. Yang kedua, banyak-banyaklah beristighfar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Masuk Ramadan ringan, dosanya diampunkan, semangat ibadahnya, diterima amal kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekarang baru kita tanya jawab.